Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Pagi hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat GKI Pahlawan hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Yang pertama, kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Cikyu Quitlim. Yang kedua, pemberitahuan diberitahukan kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan Magelang bahwa karena saat ini masih dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka dalam kebaktian ini dimohon segenap anggota jemaat dan simpatisan dihimbau supaya mematuhi protokol kesehatan dan kebaktian hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Demikian warta lisan, warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WA GKI Pahlawan Magelang. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami sampaikan kepada para tamu, terlebih yang baru pertama kali berkunjung ke gereja ini. Atas nama segenap jemaat GKI Pahlawan Magelang mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati. Saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan yang berbahagia, di hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini, kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Melalui ibadah minggu kita akan diajak untuk menyadari pengutusan Tuhan, supaya kita terus mewartakan Injil Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama bangkit berdiri dan menyambut kehadirannya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kebaktian ini terjadi oleh karena pertolongan yang datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya abadi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, pada hari ini hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Tuhan memelihara kehidupan kita.
ada kekuatan, ada kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Saudara, kebaktian ini adalah kebaktian yang kedua setelah kita memulainya kembali pada minggu yang lalu. Kita bersyukur oleh karena inilah bentuk kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus berjalan keliling ke kota-kota maupun desa-desa. Ia mendapati bahwa baik mereka yang tinggal di kota maupun mereka yang tinggal di desa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tampak lelah dan terlantar, seperti kawanan domba tanpa gembala. Mereka hidup, mereka bergerak dan beraktivitas, tetapi semuanya dilakukan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Mereka hanya merasa bahwa apa yang mereka kerjakan dan lakukan begitu menyusahkan mereka dan membuat mereka lelah. Tetapi mereka tidak tahu dengan jelas mengapa mereka harus melakukan semua dan untuk siapa semuanya dilakukan. Bagaimana respon Tuhan Yesus ketika melihat mereka? Ketika Tuhan Yesus melihat keadaan mereka, maka dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan yang mendorongnya untuk memberitakan kepada mereka tentang kerajaan sorga yang seharusnya menjadi alasan dan tujuan semua jerih lelah mereka. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada mereka, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara-saudara, Kristen artinya pengikut Kristus. Dengan demikian kita sebagai pengikutnya harusnya mengikuti apa yang ia katakan dan lakukan. Namun kenyataan menunjukkan kehidupan kita justru bertentangan dengan Dia. Marilah sekarang kita secara pribadi mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur dan kita meminta pengampunan dari Tuhan. Sekaligus kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang percaya dan mengikut Engkau. Sebagai pengikut-Mu, seharusnya kehidupan kami sama seperti Engkau. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami.
Tetapi ya Tuhan, sekarang di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kehidupan kami tidak sama seperti Engkau, bahkan bertentangan dengan Engkau. Karena kami hidup di dalam dosa-dosa kami. Dosa telah berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan kami tidak mampu untuk melepaskannya. Hanya karena anugerah-Mu, maka kami akan dibebaskan dari dosa-dosa kami. Karena itu sekarang kami datang kepada Tuhan. Kami mengakui dosa kami. Kami memohonkan belas kasih dari Tuhan, supaya kami diampuni dan hidup kami diperbarui oleh Tuhan. Kami mohon kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Dan sekarang, sebagai orang-orang yang diperbarui oleh Tuhan, kami ingin hidup seperti Engkau, dengan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Karena itu pula sekarang akan kami baca dan kami renungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Inilah hidup kami, bentuklah kami, ubahlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, untuk boleh mengatakan firman Tuhan, dan biarlah kami boleh mengarahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, karena kami semua yang ada di sini sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu,
lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Secara demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah tabur tuai. Saudara mungkin pernah mendengar istilah tabur tuai. Artinya adalah bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itulah juga yang akan kita tuai. Itulah yang akan kita petik hasilnya. Saudara, bahkan ada orang yang menjadikan istilah ini menjadi seperti sebuah aturan atau seperti sebuah hukum tabur tuai katanya, semacam itu. Nah, saudara, ada benarnya juga istilah ini, saudara, tabur tuai. Kenapa ada benarnya? Karena ya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Misalnya kalau kita menabur padi, menanam padi, ya yang kita akan tuai itu ya padi. Kalau kita menabur misalnya mangga, maka yang akan kita tuai itu ya mangga, bukan jeruk. Kalau kita menabur misalnya tanam pohon pepaya, maka pepaya yang akan kita tuai sebagai hasilnya, bukan pisang, dan seterusnya. Jadi ada benarnya istilah ini. Nah, istilah ini kan kemudian dipakai dalam kehidupan kita, bahwa dalam hidup kita apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Yang paling jelas adalah gambaran seperti ini. Kalau dalam hidup kita menaburkan kebaikan, kita menanam kebaikan, maka yang akan kita tuai, yang akan kita petik hasilnya juga adalah kebaikan. Kalau kita sebaliknya menabur kejahatan atau hidup kita jahat, maka yang akan kita petik, yang akan kita tuai itu juga hal-hal yang jahat. Yang akan kita terima juga adalah hal-hal yang jahat. Begitu biasanya dipakai dalam kehidupan, walaupun belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada orang yang menaburkan kebaikan, tetapi yang dia tuai itu adalah kesusahan, penderitaan, atau ada orang yang kepadanya kita menaburkan kebaikan tetapi dia membalas dengan keburukan, dengan kejahatan. Atau sebaliknya, ada orang yang dalam hidupnya cuma menanamkan hal-hal yang jahat, tetapi orang-orang di sekitarnya karena mengasihi dia tetap baik kepada dia. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalau istilah tabur tuai itu katakanlah kita anggap sebagai sesuatu yang benar, artinya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai, dan itu berkaitan dengan kehidupan kita, maka sekarang ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dalam hidup kita, apa yang sudah kita tabur? Kalau hidup kita itu adalah
dalam bentuk misalnya perkataan-perkataan kita. Kira-kira yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita yang keluar itu kata-kata yang itu kan kita menanam ya melalui perkataan kita. Nah, yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang seperti apa? Kalau perbuatan-perbuatan kita itu ibaratnya seperti kita menabur, nah kira-kira perbuatan yang seperti apa yang kita taburkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita menaburkan sesuatu yang jahat, yang tidak benar, jangan harap kita akan menuai yang baik. Ya, misalnya, mungkin saudara pernah mendengar ilustrasi tentang orang yang satu kali dia itu dimintai tolong oleh orang lain, karena orang lain membutuhkan pertolongan dia. Tetapi dia bisa menolong, tetapi dia menolak, dia tidak mau menolong. Nah, di lain kesempatan, satu kali ketika dia sendiri membutuhkan pertolongan dari orang lain tidak mau bantu dia. Jadi kalau yang kita tanamkan dalam hidup kita adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar, jangan berharap kita akan menuai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena tabur tuai tadi. Maka berarti sekarang tugas kita, tanggung jawab kita adalah kita harus menabur sesuatu yang baik. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat seluruh hidup kita, taburkanlah yang baik pada sekitar kita. Nah, kalau kita menaburkan yang baik, tentu saja kita akan bisa menikmati tuaian yang baik juga. Jangan sampai terjadi sebaliknya, kita menaburkan yang jahat lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita. Sehingga yang kita terima, yang kita petik hasilnya juga adalah sesuatu yang jahat. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca dari Injil Matius pasal 13. Saudara, kita tentu saja sering membaca firman Tuhan ini, perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih dan benihnya jatuh ke tanah yang bermacam-macam. Kita sering baca, kita sering dengar. Tetapi dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan ini dari sisi yang lain. Bukan soal benihnya, bukan soal tanahnya, tetapi kita mau belajar tentang penabur itu sendiri. Tentang penabur itu sendiri. Jadi begini saudara penjelasannya. Kalau saudara membaca pada pasal sebelumnya, pada pasal 12, kita akan membaca di situ ada suasana konflik antara Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya. Khususnya di situ dikatakan dengan orang-orang Farisi dan bahkan dengan keluarganya sendiri. Jadi di pasal 12 itu ada suasana konflik antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan juga dengan keluarganya sendiri. Konfliknya di mana? Konfliknya adalah bahwa orang-orang Farisi bahkan keluarganya sendiri itu menolak firman Tuhan, menolak Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kan Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang itu. Tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak mau menerimanya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil itu kan ibaratnya seperti penabur yang menaburkan benih. Maka kemudian Tuhan Yesus mengajar ini kepada murid-muridnya. Jadi firman Tuhan ini memang disampaikan kepada orang banyak, tetapi penjelasannya ternyata disampaikan kepada murid-muridnya. Intinya Tuhan bilang kepada murid mereka, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya kalau benih itu ditaburkan, yang punya telinga loh, artinya yang mendengarkan itu, maka dia harus mendengarkannya, menerimanya. Saudara, Tuhan Yesus di sini kemudian mengajar pada para muridnya
bahwa para murid itulah penaburnya. Murid-murid Tuhan Yesus itulah penabur benih itu, yang punya tugas untuk menaburkan firman Tuhan, yang punya tugas untuk menaburkan benih itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sebagai seorang penabur, tentu saja di sini dikatakan ada hambatan yang akan mereka terima. Hambatannya itu adalah ya sama seperti konflik yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang tidak mau menerimanya. Ada orang-orang yang menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh mereka. Tetapi walaupun mereka ditolak, mereka dihambat, artinya benih firman Tuhan itu tidak diterima oleh orang-orang di sekitar mereka, maka mereka harus tetap melakukannya. Dan karena itu mereka harus bersiap dengan kondisi seperti ini, bahwa tidak semua firman Tuhan yang mereka sebarkan, benih yang mereka sebarkan itu akan diterima dengan baik. Ada 3 catatan yang saya catat di sini. Yang pertama, sebagai penabur, mereka memang tidak mengerti hasilnya atau dampaknya dalam waktu yang cepat. Sama seperti kita misalnya kita berbuat baik, menanamkan kebaikan, kita tidak tahu bahwa kebaikan yang kita tanam itu juga nanti kelak akan menghasilkan kebaikan. Para murid tidak tahu dampaknya, tidak tahu hasilnya dari apa yang mereka tanam, tapi mereka tetap harus menabur. Jadi menaburkan benih itu adalah perintah dari Tuhan yang harus tetap dilakukan, walaupun mereka belum tahu apa dampak yang akan mereka tuai. Yang kedua adalah bahwa karena hasil itu tidak bisa segera mereka nikmati, ya kayak orang tanam pohon gitulah. Kan tidak bisa hari ini saya tanam, besok saya sudah bisa petik hasilnya, kan tidak. Orang tanam padi hari ini, lalu hari ini besoknya kita sudah bisa menikmati padi itu, kan tidak. Kita harus menunggu dalam waktu yang lama, baru kemudian berbuah. Artinya yang kedua berarti mereka tetap sabar. Harus sabar. Sama seperti tadi dikatakan di depan, ketika orang menanamkan kebaikan, belum tentu orang yang kita tanamkan kebaikan kepada dia akan segera berubah dalam hidupnya. Sabar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah tidak semua usaha kita itu akan gagal. Benih yang ditaburkan sepertinya asal-asalan gitu ya. Tinggal sebar. Memang orang sana itu kalau menaburkan benih mungkin karena belum mengenal model sistem penanaman yang baik itu ya. Jadi benih itu hanya cuma dilempar-lempar gitu saja. Tapi walaupun dia cuma melempar-lempar begitu saja benihnya, tidak semuanya gagal. Walaupun ada yang jatuh di tanah yang keras, di jalan, di semak duri, tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Artinya saudara, apa yang kita tanam, walaupun itu susah, tetap saja ada hasilnya, tidak akan sia-sia, tidak akan gagal. Ada pasti yang jatuh di tanah baik dan itu akan berbuah banyak sekali, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Inilah para murid. Mereka penabur-penabur yang tetap harus melakukan tugasnya. Yang pertama, walaupun dampaknya tidak mereka ketahui. Yang kedua, mereka harus sabar melakukannya, walaupun mereka tidak segera bisa melihat hasilnya. Dan yang ketiga, harus punya keyakinan. Segala hal yang baik yang kita taburkan, itu tidak akan sia-sia. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Yang mau kita pelajari adalah begini. Kita kan murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Secara khusus sebagai orang Kristen yang adalah murid Tuhan, kita juga diajar loh oleh Tuhan. Kita sendiri sudah menerima benih firman Tuhan. Sudah ya terima benih firman Tuhan ya? Berapa banyak? Oh banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu rajin datang kebaktian minggu, Bapak Ibu terima itu benih firman Tuhan.
Kalau Bapak Ibu rajin membaca firman Tuhan, Bapak Ibu terima itu benih firman Tuhan. Kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, berarti sangat banyak sekali benih firman Tuhan yang ditaburkan pada diri kita. Kita sendiri ini sudah menerima. Nah sekarang saudara, kalau kita sudah menerimanya, sebagai seorang murid kita diutus oleh Tuhan. Tanggung jawab kita adalah kita juga harus menaburkannya kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang kita tidak cuma sekedar terima gitu saja loh. Tapi apa yang kita terima itu harus ditebarkan kembali supaya ada hasil dan hasilnya bertambah banyak. Nah karena itu ini tugas kita menaburkan benih firman Tuhan itu bukan cuma tugasnya pendeta. Menaburkan benih firman Tuhan itu bukan cuma tugasnya majelis atau orang-orang tertentu, tapi itu tugas setiap orang Kristen. Melalui apa? Ya melalui seluruh hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita. Jadi sadarilah saudara, omongan kita, perkataan kita, ini bisa seperti benih yang kita taburkan, ini bisa seperti firman Tuhan yang kita taburkan. Perbuatan-perbuatan kita juga, walaupun mungkin kita tidak ngomong gitu ya, perbuatan-perbuatan kita entah apa, itu seperti benih yang kita taburkan. Nah karena itu saudara, karena kita punya tugas untuk menaburkan benih firman Tuhan itu, maka kalau itu lewat perkataan, katakanlah kata-kata yang baik. Kalau itu lewat perbuatan kita, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar. Karena itu seperti benih yang kita taburkan. Jadi jangan sampai bibitnya itu jelek. Yang kita taburkan itu sesuatu yang jelek. Kalau sudah jelek, bukan cuma sekedar kita tidak akan menerima hasil yang baik, tetapi juga mempermalukan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Memang sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan, untuk menaburkan benih firman Tuhan itu akan ada tantangan. Kita bisa ditolak, kita bisa dihambat. Saya pernah loh saudara, sampai ada orang yang saya ingatkan tentang kehidupannya, yang benih firman Tuhan itu saya sampaikan, saya taburkan kepada dia. Responnya itu, pernah ada orang yang bilang gini sama saya, jangan sok suci katanya ini. Itu ngomong sama saya. Waktu itu saya sudah jadi pendeta. Ada orang yang hidupnya tidak benar, saya ingatkan. Dia tidak panggil pendeta lagi, dan tidak panggil pak lagi, dia bilangnya, kamu jangan sok suci katanya. Saya bilang, ya memang saya bukan orang suci, tapi tugas saya adalah saya taburkan ini, saya ingatkan ini. Itu bisa terjadi loh. Penolakan-penolakan semacam itu, itulah tantangan kita. Tapi tidak mengapa saudara, karena firman Tuhan mengajar kepada kita, memang kita tidak tahu dampaknya. Kita tidak tahu dampak perbuatan baik yang kita lakukan, dampak dari benih firman Tuhan yang kita taburkan, kita tidak tahu hasilnya. Tapi tetap lakukan itu. Kemudian yang kedua, ya memang harus sabar. Tidak segera apa yang kita tanam itu akan segera kita nikmati. Tidak apa-apa, harus sabar, itu konsekuensinya. Dan harus yakin yang ketiga, bahwa apa yang kita taburkan itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia saudara. Walaupun mungkin cuma sedikit, pasti ada yang jatuh di tanah yang baik. Kita akan berbahagia loh kalau apa yang kita taburkan itu akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat itu. Saudara, saya ingat
Dulu waktu saya masih melayani di Blora, ada sepasang suami istri anggota jemaat yang tinggalnya di desa. Jarak rumahnya ke gedung gereja kira-kira 14 kilometer di desa, betul-betul desa. Dan di desa itu suami istri ini itu satu-satunya orang Kristen di desa itu, satu-satunya, tidak ada orang Kristen. Bahkan dalam beberapa jarak berapa kilometer baru lagi ada orang Kristen. Ini satu-satunya di wilayah itu. Mereka memang suami istri ini itu orang yang setia kepada Tuhan. Sampai begitu setianya mereka walaupun harus boncengan naik sepeda ontel itu loh. Itu lewat jalan yang rusak, naik turun. Mereka tiap minggu mesti rajin datang kebaktian. Mereka pernah bersaksi begini, betapa susahnya jadi orang Kristen di desa mereka. Walaupun orang-orang di desa katanya orang-orang yang sederhana, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Kadang-kadang katanya mereka dikucilkan. Kadang-kadang mereka merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan tidak benar. Misalnya kalau ada pertemuan-pertemuan khusus mereka tidak dilibatkan, tidak diundang dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka tidak masalah. Mereka tetap terpanggil untuk menjadi orang Kristen yang baik. Baik. Mereka tetap hadir kalau ada kegiatan-kegiatan lingkungan. Mereka tetap terlibat. Mereka tetap membantu ketika tetangga-tetangganya membutuhkan bantuan. Apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan pernah katanya tengah malam dia harus mengantar orang yang sakit pergi ke rumah sakit di kota. Naik sepeda motor memang, tapi cuma bisa pergi berdua kan ya. Dia bersama dengan orang yang sakit, terpaksa sampai orang yang sakit itu diboncengi dengan ditaleni supaya tidak jatuh, karena lagi sakit itu, supaya tidak jatuh ditaleni gitu. Terus di tengah malam pergi ke rumah sakit di kota, dia antar. Jadi setiap waktu walaupun mengalami kesulitan, walaupun mengalami kehambatan, dia tetap menanamkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebaikan-kebaikan itulah benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh mereka. Ada enggak hasilnya? Ada. Hasilnya adalah saya dengar sekarang mereka bukan lagi orang Kristen satu-satunya di desa itu. Sudah ada banyak orang Kristen di sana. Dari mana mereka kemudian menjadi orang Kristen? Dari kesaksian hidup orang ini. Karena orang-orang di sana bersaksi, begitu kagum melihat orang Kristen yang begitu baik, begitu kagum melihat orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kasih. Benih itu akhirnya tumbuh, tidak sia-sia. Kita juga saudara, di sekitar kita, di lingkungan kita, di gereja, di rumah, di tempat kita kerja, benih apa yang kita taburkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Firman Tuhan, ya, jangan yang kita taburkan itu sesuatu yang jahat. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Ingat saudara, ini tugas yang Tuhan berikan. Kita adalah penabur. Tugas kita adalah menaburkan, mewartakan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Karena itu, taburkanlah yang baik, yang benar, supaya kita juga bisa menuai yang benar. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara, sebelum kita berdoa, kembali kami ingin mengingatkan saudara, hari ini kita adalah kebaktian yang kedua. Puji Tuhan, hari ini yang hadir lebih banyak daripada yang pertama. Semoga ini tetap memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan terus melakukannya, tetapi kita juga akan tetap memantau situasinya. Semoga ke depan akan menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa berbakti kepada Tuhan di gedung gereja, bahkan juga bisa memulai kembali kegiatan-kegiatan gerejawi yang lain. Sementara masih kebaktian minggu saja dan hanya satu kali, kita berharap di waktu yang berikutnya nanti akan kita bisa lebih banyak lagi kegiatan gerejawi yang sudah bisa kita mulai. Terima kasih untuk saudara yang sudah hadir dan tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Sementara memang ibadah ini terbatas hanya pada usia tertentu saja, yang anak-anak dan lanjut usia dihimbau untuk tidak hadir dulu. Ini dalam rangka melindungi mereka supaya mereka tidak terpapar oleh penyakit corona. Kemudian yang kedua, seperti sudah kami sampaikan minggu yang lalu, kita nanti akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Liturginya ada, tetapi persembahan syukur dalam bentuk uang yang kita berikan, kita tidak melakukannya dengan kantong kolekte, jadi tidak ada yang mengedarkan kantong kolekte nanti. Nah, persembahan itu Bapak Ibu bisa berikan dengan memasukkannya dalam amplop di tempat-tempat persembahan yang disediakan di pintu masuk, di depan atau di samping sini. Jadi nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukannya baik pada waktu datang atau pada waktu pulang nanti. Jadi nanti memberikannya juga pada waktu pulang gitu ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu pulang, mohon kita tetap menjaga jarak gitu ya, tidak berdesak-desakan, tidak berkerumun, dan bisa langsung meninggalkan wilayah gedung gereja ini. Mohon hal-hal ini bisa diperhatikan. Kalau minggu yang lalu diatur pulangnya urut gitu ya, mulai dari yang sebelah selatan dulu, nanti urut gitu ya. Maksudnya supaya tidak bertumpuk gitu ya. Tapi nanti silahkan diatur, itu juga baik gitu ya. Demikian, mari sekarang kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang telah menerima benih firman Tuhan melalui berbagai kesempatan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena benih firman Tuhan itu juga bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang percaya dan mengikut Engkau. Sekarang Engkau mengutus kami sebagai murid-murid-Mu untuk menjadi para penabur, yang juga menaburkan benih firman Tuhan itu melalui perkataan kami, perbuatan kami, seluruh hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami
dimanapun kami berada, kami tetap dapat menaburkan benih yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah juga yang akan kami tuai adalah hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menanamkan kebaikan bagi sekitar kami. Bapa, kami berdoa bagi kehidupan kami bergereja. Bersyukur untuk kali kedua kami boleh bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan di gedung gereja ini. Dan biarlah Tuhan terus memimpin kami, menyertai kami, sehingga di waktu mendatang kami akan lebih baik lagi dan bisa memulai kegiatan-kegiatan gerejawi yang lain. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dari segala usia, biarlah mereka tetap dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, dan apa yang terjadi ini tidak akan menyurutkan iman mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan. Tuhan berkati mereka dengan kesembuhan. Orang tua kami diberikan kekuatan dan kesehatan, pemeliharaan iman oleh Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan juga yang akan menguatkan iman mereka dan menolong mereka. Bagi mereka yang undur imannya karena pelbagai hal, Tuhan panggil mereka supaya mereka boleh berbalik kembali pada Tuhan. Bapa, kami belum memulai kembali kegiatan-kegiatan gerejawi, khususnya di luar hari Minggu. Tetapi biarlah iman kami tetap terpelihara dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen di mana-mana tempat di seluruh dunia, baik yang sudah beribadah kembali di gedung gereja, maupun yang sedang mempersiapkan diri. Tuhan memberkati kami senantiasa, menjaga dan melindungi kami, sehingga kehidupan kami sungguh kami rasakan sebagai anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kau memberkati setiap gereja, supaya di tengah situasi seperti ini juga boleh menjadi saksi Tuhan, yang menaburkan kebaikan, yang menaburkan benih firman Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat kami, khususnya yang terdampak oleh karena corona. Tuhan memberkati mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan untuk mereka. Mereka yang berduka cita karena ada yang meninggal, Tuhan hiburkanlah mereka. Engkau memberkati orang-orang yang diberikan hikmat, kepandaian oleh Tuhan untuk dapat mengatasi penyakit ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami dipulihkan oleh Tuhan. Juga kami doakan pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat di tengah-tengah situasi seperti ini, untuk tetap dapat mengelola kehidupan bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami di masa yang akan datang dalam tangan Tuhan, karena kami meyakini penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang telah kita siapkan dari rumah. Jikalau kita harus menghitung semua berkat Tuhan, maka kita tidak akan mampu melakukannya karena terlalu banyak pemberian Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepadanya, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat diundang berdiri. Mari kita sampaikan doa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Persekutuan yang membuat hati kami bahagia dan ceria mendengar firman-Mu telah ditebarkan. Begitu juga Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat mempersembahkan persembahan yang telah kami persiapkan. Ini juga bagian dari apa yang telah Tuhan beri kepada kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan persembahan ini, di mana persembahan ini bagian dari ucapan syukur kami kepada Engkau karena hidup dan keselamatan yang Engkau beri. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu.
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.